Pemirsa, salah satu SMA negeri di Kota Palembang viral di media sosial pasca insiden kerumunan dan membludaknya siswa. Kerumunan massa ini terjadi saat wali murid berdesak-desakan untuk mengambil nomor verifikasi dalam proses tes mandiri penerimaan siswa tahun ajaran baru. Calon siswa ini berdesak-desakan untuk mendapatkan nomor yang dibagikan Satpam salah satu sekolah negeri di Palembang. Banyaknya calon siswa dan wali murid yang hendak mendaftar sekolah membuat Satpam kewalahan mengatasinya. Namun menurut pihak sekolah sudah meminta Satpam sekolah untuk melakukan tugasnya dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 mulai dari masuk ke arang sekolah hingga proses pembagian nomor. Namun akibat peristiwa tersebut pihak sekolah memberikan sanksi pada Satpam sekolah. Cuman masyarakat, namanya masyarakat kan kita tidak tahu ya, tiba-tiba spontan atau seperti apa. Yang jelas dari awal kita sudah berbuat dengan sesuai prosedur ya. Nah, security pun yang kemarin ada dalam video itu pun sudah ada kebijakan dari sekolah untuk SP1, ya kan, skor. Itu suatu tindakan yang dilakukan sekolah atas kelalaian dia. Pendaftaran sekolah telah dibuka secara online. Wali murid yang telah mendapatkan nomor dapat langsung memverifikasi nomornya untuk selanjutnya mengikuti tes mandiri di SMA pada tanggal 23 Juni 2021. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Di Mojokerto, pemirsa, Satgas COVID-19 membubarkan acara perpisahan dan wisuda PAUD yang digelar di sebuah rumah makan di Kabupaten Mojokerto. Acara dilakukan di dalam ruangan dan peserta tidak memakai masker serta tidak memiliki izin dari Satgas COVID-19 setempat. Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Mojokerto mendatangi salah satu rumah makan di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Tiba di lantai 2, petugas langsung membubarkan paksa acara wisuda dan perpisahan PAUD yang dihadiri puluhan siswa dan wali murid dalam satu ruangan. Peserta baik anak-anak dan wali murid tak menjaga jarak, saling berdesakan, dan banyak tidak memakai masker. Bahkan kondisi berventilasi minim. Petugas meminta para peserta untuk bubar dan keluar dari ruangan. Kegiatan ini segera penjenengan tinggalkan semua. Berarti tidak mengantongi izin. Pasalnya, setelah dilakukan pengecekan, pihak panitia juga tidak mengantongi izin dari Satgas COVID-19 Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Oh iya, tapi gimana lagi? Bukan aturannya. Oh gitu. Ya. Terima ya Bu? Iya, ikhlas. Selama ini hanya yang dianggap protokol kesehatan hanya kalau sudah memakai masker, ya cuci tangan sudah selesai. Ya, sudah aman. Padahal kita ada 5M, ada mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sudah tidak dilaksanakan. Rekan media juga sudah tahu sendiri kondisinya, sangat-sangat tidak. Yang kedua, menghindari kerumunan, sudah jelas-jelas tidak dihindari kerumunan, bahkan mengadakan kerumunan. Yang ketiga, mengurangi mobilitas. Yang tadinya masyarakat beraktivitas di rumah dikumpulkan jadi satu, sudah tidak. Jadi mohon maaf, 3M ini yang menurut kami sudah menyalahi protokol kesehatan. Satpol PP Kabupaten Mojokerto langsung menyegel rumah makan dan dilarang untuk menggelar kegiatan serupa karena melanggar protokol kesehatan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin Ainus melaporkan. Diduga meninggal karena terpapar COVID-19, jasad seorang warga harus terlantar di depan rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga pun enggan mengevakuasi jasad karena takut tertular. Petugas 3 Pilar Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara mengawasi ketat lingkungan permukiman setelah satu warganya meninggal dunia karena COVID-19. Warga sekitar sempat ingin mengevakuasi jasad namun takut tertular. Sehingga jasad pria parubaya tersebut harus terlantar sejak siang hingga malam hari di depan rumahnya. Tidak hanya korban, anak korban kini juga masih menjalani isolasi mandiri di hotel sejak 10 hari yang lalu. Namun pihak keluarga tidak memberitahukan ke pengurus RT bahwa korban ternyata juga positif COVID-19. Saya inisiatif lain karena anaknya kan udah di isolasi mandiri di hotel. Jadi saya tanyain ini hasil swabnya PCR. Kemudian verifikasi, itu saya lihat memang positif.
positif. Jadi begitu tahu dia positif, kami anak keluarga juga mundur semua, nggak ada yang berani pegang. Hingga kemarin malam, petugas Satpol PP dan polisi masih lakukan pengawasan di lingkungan ini sampai menunggu jasad korban dievakuasi. Petugas nantinya akan lakukan tracing kepada istri korban yang hingga kini masih berada di rumah. Dari Jakarta, Fender Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 di tanah air terus menorehkan rekor yang ironisnya tak bisa dibanggakan. Dari data Satgas COVID-19, jumlah kasus konfirmasi kini telah tembus 2 juta kasus di seluruh Indonesia. Penyebaran COVID-19 di tanah air kian mengkhawatirkan. Usai libur lebaran, lonjakan kasus terjadi serentak di seluruh penjuru tanah air. Akibatnya fasilitas kesehatan kewalahan menampung pasien COVID-19 yang datang untuk mendapat penanganan medis. Dari catatan Satgas COVID-19 Nasional, hingga 21 Juni kemarin, kasus konfirmasi COVID-19 di tanah air sudah tembus 2 juta kasus. Sementara kasus kematian akibat COVID-19 mendekati 55.000 kematian. Yang mencengangkan, laju penularan COVID-19 di tanah air sangatlah cepat. Sejak kasus konfirmasi COVID-19 pertama di bulan Maret 2020 silam, hanya butuh waktu 331 hari untuk mencapai 1 juta kasus konfirmasi. Bukannya melambat, laju penularan COVID-19 justru kian melesat. Hanya dalam waktu 147 hari, catatan kasus konfirmasi COVID-19 telah mencapai angka 2 juta kasus. Bila tak segera dikendalikan, kondisi ini akan menyulitkan tenaga kesehatan dan fasilitas medis untuk menangani pasien COVID-19. Bukan tak mungkin, tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak penanganan COVID-19 akan tiba di titik lelah dan justru menjadi target empuk penularan virus corona. Dan bila ini terjadi, maka langkah penanganan COVID-19 dipastikan kian berat untuk dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyebaran COVID-19 di ibu kota juga kian mengkhawatirkan. Bahkan rumah sakit darurat Wisma Atlet tak lagi menerima pasien OTG. Sudah bersama kami, ada Vito Erlangga langsung dari Rumah Susun Nagrak, Jakarta Utara. Vito, ada berapa tower yang disiapkan di sana? Ya, baik, Lovi, Fandi, dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa memang akibat melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Senin sore kemarin telah mengoperasionalkan Rusunawa Nagrak Cilincing Jakarta Utara sebagai fasilitas tambahan untuk menampung pasien positif COVID-19. Pemprov DKI Jakarta menyediakan dari total 14 tower yang ada, menyediakan sebanyak 5 tower, yaitu Tower 1 hingga Tower 5 untuk fasilitas tambahan untuk menampung pasien positif COVID-19. Dan berdasarkan data terakhir yang kami terima hingga saat ini setidaknya sudah ada 9 orang pasien positif COVID-19 yang menjalani isolasi sejak Senin sore kemarin. Dan kemudian dapat kami laporkan bahwa untuk kapasitas atau daya tampung di Rusunawa Nagrak Cilincing Jakarta Utara ini, masing-masing tower memiliki sebanyak 16 lantai, yang mana di setiap lantainya ini terdiri dari 17 kamar, yang mana setiap kamar ini sudah diisi 2 hingga 3 kasur lipat atau kamar tidur, yang mana dengan jumlah tersebut nantinya untuk kapasitas maksimal tower 1 hingga Tower 5 ini bisa menampung sekitar 5.000 pasien positif COVID-19. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa memang pembukaan atau dibukanya Rusunawa Nagrak Cilincing Jakarta Utara ini adalah menyikapi dengan adanya lonjakan kasus positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta serta tingkat keterisian Wisma Atlet khususnya di Tower 8 yang saat ini sudah mencapai 99%. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan nantinya warga yang sebelumnya tidak tertampung di RSDC Wisma Atlet ini kemudian akan dirujuk di Rusunawa Nagrak Cilincing Jakarta Utara ini. Kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Rusun Nagrak, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Vito. Pemirsa, ribuan warga dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan antusias mengikuti vaksinasi massal COVID-19. Selain gratis, syarat mendaftar vaksinasi massal juga sangatlah mudah. Ribuan warga dengan antusias mengikuti vaksinasi massal COVID-19 di halaman Makobrimob Jalan KS Tubun, Kota Makassar. Selain gratis, warga peserta vaksinasi hanya perlu menunjukkan KTP yang berlaku. Setelah melewati tahapan verifikasi administrasi, warga harus menjalani screening kesehatan sebelum mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Tingginya antusiasme warga memaksa panitia menambah jumlah dosis vaksin COVID-19 dari 1.000 dosis menjadi 1.800 dosis. Rencananya vaksin kedua akan kembali digelar bulan September mendatang. Dan warga yang sudah mengikuti vaksin pertama diwajibkan mengikuti vaksin berikutnya. Tahu info dari ini dari mana? Dari teman. Nih, tanggapannya gimana Pak dengan adanya vaksin gratis? Bagus sih, dia bisa juga sebagai kita bisa vaksin, jadi kita bisa ada imun tubuh kita bisa terlindungi oleh vaksin dari paparan COVID-19 sekarang. Mbak memang belum pernah divaksin ya? Iya, belum pernah. Baru ini ya? Iya. Sama kesini sama siapa? Sama orang tua saya. Sama siapa? Sama ibu. Sama